saya berharap rapat Dewan Smart City merupakan hari finalisasi kita. Bagaimana kita membawa Kabupaten Mimika di tingkat nasional. Amolongo, Mimaritini, Saita, sebagai ungkapan rasa syukur serta kelancaran rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk memanjatkan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Dan mulai dari awal hingga pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberi hikmat kepada kami untuk boleh mengikuti kegiatan rapat Dewan Smart City. Segala penghalang kami mohon Engkau sendiri yang menjauhkan, dan Engkau sendiri Tuhan yang mengambil alih kegiatan ini mulai dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Kemarin hari Selasa tanggal 30 Mei, Kominfo melaksanakan FGD mendengarkan masukan dan OPD untuk mendengar tentang ide-ide inovasi dari OPD. Hari ini hari kedua mendengarkan atau mensinergikan inovasi dari berbagai pihak untuk melaporkan saat evaluasi Smart City secara nasional di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita sekalian. Selamat pagi. Saya berharap rapat Dewan Smart City ini merupakan hari finalisasi kita. Bagaimana kita membawa Kabupaten Mimika di tingkat nasional. Di tingkat nasional ini nanti dilaksanakan di Surabaya dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 di Surabaya, merupakan rapat evaluasi Smart City nasional yang pertama. Yang pertama di tahun 2023. Nah, di dalam rapat nanti, di dalam evaluasi nanti, ini kita harus sepakat. Selama ini memang kita sudah mengikuti evaluasi selama ini, tapi Dewan Smart City tidak pernah terlibat, sehingga output yang kita berikan kita sampaikan pada tingkat nasional itu kadang-kadang merupakan pikiran daripada dinas kominfo saja. Padahal sebenarnya harus merupakan output Kabupaten Mimika yang merupakan output yang disepakati bersama oleh Dewan Smart City. Dewan Smart City kita tidak aktif sama sekali. Setiap ada rapat Dewan Smart City, pimpinan atau panitia tim yang ada di dalam Dewan Smart City ini tidak terlihat. Saya berharap nanti Pak Kadis Kominfo kita buat rapat khusus Dewan Smart City supaya semua punya pemahaman yang sama bagaimana Smart City di Indonesia ini diarahkan. Ini kan semua pada belum paham. Teman-teman juga di kita di sini masih parsial, tidak kolaborasi, tidak koordinasi, sehingga dalam rapat Dewan Smart City ini sebenarnya harusnya kita punya kesepakatan yang sama untuk apa yang harus kita buat ke depan, program-program mana yang harus prioritas dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, nanti di rapat evaluasi di Surabaya ini saya jujur saja, saya akan mau menyampaikan kepada Kominfo dan seluruh tim untuk rapat evaluasi Smart City yang kedua tahun 2023 dilakukan di Timika. Untuk itu kita betul-betul Dewan Smart City harus siap.
Kita harus siap. Jadi semua seluruh Indonesia kumpul di sini untuk smart city. Sekaligus kita bisa jual Kabupaten Mimika untuk kepentingan kabupaten. Sekarang mindsetnya sudah mulai berubah. Siapa kabupaten mana yang siap untuk dijadikan tempat untuk evaluasi tingkat nasional. Jadi saya berharap selain kita siap untuk itu, kita juga siap di daerah kita. Bukan saja fasilitas, tapi mindset berpikir kita harus betul-betul seirama, kompak sama-sama. Dari 100 kabupaten kota di Indonesia, jangan sampai kita tereliminasi karena kita tidak bisa melaksanakan smart city dengan baik. Sekali lagi saya sampaikan, smart city itu semata-mata bukan aplikasi, bukan digitalisasi, bukan teknologi. Jadi aplikasi merupakan kebijakan pemerintah daerah yang terdiri dari regulasi, tata cara, prosedural, yang kemudian tujuan terakhir adalah memudahkan melayani masyarakat secara menyeluruh. Kalau memang dibutuhkan aplikasi untuk memudahkan pelayanan, kita pakai. Kalau tidak perlu, tidak perlu juga. Aplikasi kita, regulasi kita yang kita rubah. Nah, ini contoh-contohnya yang saya juga berharap semua pimpinan OPD harus hadir, paham, dan bagaimana caranya kita bersama-sama bersikap. Apa langkah-langkah apa yang paling baik untuk melaksanakan pelayanan masyarakat kita. Kabupaten Mimika sudah bertahun 2 atau 3 kali, hanya kita kirim itu sebagai produk kita dari Mimika selalu Dukcapil. Terima kasih Pak Kadis Dukcapil sudah membawa kita, sehingga kita kalau Dukcapil tidak ada ini, kita sudah eliminasi lama. Tapi ada teman yang bisa mempertahankan kita untuk bisa mempertahankan smart city kita. Dan Dukcapil kita dengan inovasi yang sekarang inovasi yang ke-15 ini sudah membuat kita masih cukup bertahan di smart city kita. Baik aplikasi, pelayanannya maupun juga kebijakan-kebijakan regulasi. Ini kita harap semua yang lain juga bisa mengikuti. Saya berharap tahun depan lingkungan hidup menjadi standar pelayanan kita untuk inovasi kita ke depan. Saya harap dengan aplikasi yang kita harus buat. Ini kita sudah belajar, kita sudah pergi, saya sudah dampingi, dan ternyata kita bisa melakukan itu. Dan dengan adanya aplikasi, sampah-sampah bisa semua bersih. Ini inovasi. Nah, bukan saja inovasi, regulasi juga dibuat. Nah, untuk itu maka saya berharap dalam rapat kali ini, mari kita satukan hati kita, kesepahaman pemikiran kita, bagaimana kita jalankan perjalanan kita smart city dan mempertahankan smart city. Kita juga lagi giat untuk melakukan aplikasi pembayaran melalui QR code ataupun pelayanan-pelayanan digitalisasi. Pemerintah kabupaten sudah mempunyai panitia untuk percepatan pembayaran secara elektronik. Kita sudah punya tim ini, dan tim ini sudah ada, tapi saya lihat masih maju mundur juga. Mungkin juga dia tidak ada tugas apa gitu. Ya mungkin itu juga kita harus rapat. Ini tim yang anak-anak muda ini diundang, tidak, mereka juga ada di dalam Dewan Smart City, tim yang dibentuk oleh Kominfo yang semacam relawan TIK. Jadi anak-anak muda ini, yang anak-anak milenial ini mereka sangat semangat untuk itu, tetapi kurang ada perhatian dari kita sebagai pemerintah. Kita pemerintah tidak bisa kerja sendiri, juga dari Dewan Smart City juga ada tenaga dari pers, juga dari akademisi. Ini kita harus duduk sama-sama, saling bertukar pikiran. Jadi bukan smart city itu semata-mata punya pemerintah atau punya kementerian dinas kominfo. Kita buat regulasi dan segala kebijakan-kebijakan yang smart supaya kita bisa membina semua masyarakat yang ada di sini, baik dari yang muda sampai dengan yang tua. Ini tujuan daripada smart city. Dan kita juga sebenarnya sudah masuk di dalam Kompas Gramedia Group bahwa Mimika ini salah satu smart city di Indonesia. Dan kita bangga bahwa dari 25 kota kabupaten kota pertama di Indonesia itu Mimika salah satu yang menjadi kota ditetapkan sebagai
dengan pilot project smart city. Nah, apakah kita pilot project terus? Jangan. Kita harus maju satu langkah lagi. Jadi menjadi tempat di mana orang datang belajar di smart city. Ini target kita seperti itu.